Desa Mencolo terletak di ujung wilayah yang jarang dilalui orang luar. Jalan masuknya sempit. Sebagian masih berupa tanah merah yang licin kalau hujan turun. Warga desa percaya, tempat itu bukan desa biasa. Ada banyak aturan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Tidak boleh sembarang bicara soal kematian. Tidak boleh menggali tanah dekat rumah tertentu. Dan tidak boleh berbuat macam-macam pada orang tua yang hidup sendirian di pinggir desa. Salah satu nama yang paling sering dibicarakan warga adalah Nenek Yati. Perempuan itu sudah sangat tua, rambutnya memutih semua, tubuhnya kecil dan bungkuk. Ia tinggal sendiri di rumah besar yang dindingnya mulai retak dimakan usia. Meski hidup sendiri, Nenek Yati bukan orang miskin. Ia punya sawah luas, kebun, dan beberapa peti kayu tua yang katanya berisi emas serta pusaka lama. Warga tidak ada yang berani memastikan, karena tak ada satupun yang berani masuk ke rumahnya tanpa izin. Yang membuat Nenek Yati disegani bukan cuma hartanya. Orang-orang tahu, perempuan tua itu memegang ajian Pancasona, ilmu yang konon membuat pemiliknya susah mati selama masih bersentuhan dengan tanah. Tidak ada yang tahu dari siapa Nenek Yati belajar ilmu itu. Tidak ada juga yang berani bertanya. Di sekitar rumah Nenek Yati, tanah selalu terlihat aneh. Setiap pagi, meski matahari sudah tinggi, tanahnya tetap lembab. Kalau diinjak, terasa hangat, seperti menyimpan panas dari dalam. Rumput tumbuh lebih hijau di sana, tapi anehnya tidak pernah kering meski kemarau panjang. Beberapa tahun lalu, pernah ada pencuri yang mencoba masuk ke rumah Nenek Yati pada malam hari. Orang itu ditemukan keesokan paginya di tepi kebun. Tubuhnya lemas, mulutnya penuh tanah, dan matanya kosong melotot. Ia tidak mati, tapi sejak itu jadi linglung dan tidak pernah bisa bicara normal lagi. Kejadian itu membuat warga semakin yakin rumah Nenek Yati bukan tempat sembarangan. Bukan cuma pencuri, orang-orang yang menyimpan niat buruk juga sering kena akibatnya. Ada yang tiba-tiba demam tinggi, ada yang jatuh lumpuh tanpa sebab jelas. Dokter puskesmas tak pernah menemukan penyakit yang pasti. Warga hanya saling pandang dan berbisik pelan, menyebut nama Nenek Yati tanpa berani menyalahkannya terang-terangan. Di tengah cerita-cerita itu, Sekar, anak kandung Nenek Yati, jarang terlihat di desa. Sekar sudah menikah dan tinggal di luar Mencolo. Ia tidak sering pulang, bahkan saat hari besar. Warga ingat, Sekar kecil dulu adalah anak yang penurut dan dekat dengan ibunya. Kemana-mana selalu ikut Nenek Yati, bahkan tidur pun sering di dekat ibunya. Tapi semua itu berubah sejak Sekar menikah. Setiap kali Sekar pulang, sikapnya terasa berbeda. Ia lebih pendiam, tatapannya sering kosong. Ia tidak lagi lama duduk di rumah ibunya. Biasanya hanya sebentar, lalu pamit dengan alasan ada urusan. Nenek Yati tidak pernah menahan, hanya menatap punggung anaknya dengan wajah yang sulit ditebak. Sebenarnya, Sekar tidak membenci ibunya. Di dalam hatinya masih ada rasa hormat dan takut. Tapi sejak menikah, pikirannya sering dipenuhi hal lain. Suaminya sering mengeluh soal uang, soal hidup yang terasa serba kurang. Setiap kali menyebut Mencolo, suaminya selalu berkata bahwa ibunya Sekar adalah orang kaya yang pelit. Kata-kata itu pelan-pelan masuk ke kepala Sekar. Awalnya ia menolak. Ia tahu ibunya bukan orang sembarangan. Tapi tekanan demi tekanan membuatnya mulai bertanya-tanya, mengapa semua harta itu tidak dibagikan? Mengapa ibunya hidup sendiri di rumah besar, sementara anaknya kesulitan? Di desa Mencolo, gosip soal Nenek Yati dan Sekar tidak pernah terang-terangan. Orang-orang hanya saling berbisik di warung kopi atau saat ronda malam. Mereka tahu hubungan ibu dan anak itu renggang, tapi tidak ada yang berani mencampurinya. Suatu sore, ada kejadian kecil yang kembali mengingatkan warga akan keanehan tanah di sekitar rumah Nenek Yati. Seekor kambing milik tetangganya mati mendadak dan dikubur di pinggir kebun dekat rumah Nenek Yati. Baru setengah lubang digali, tanahnya tiba-tiba amblas sendiri, seolah menelan bangkai kambing itu. Orang-orang yang melihat kejadian itu memilih pergi, tanpa menyelesaikan kuburan dengan layak. Kabar itu cepat menyebar. Warga kembali berkata, tanah di sana tidak mau menerima apapun yang tidak dikehendaki. Nenek Yati sendiri menjalani hari-harinya dengan tenang. Setiap pagi ia menyapu halaman, menyentuh tanah dengan telapak tangannya, lalu duduk diam di beranda.
Wajahnya terlihat tua, tapi matanya masih tajam. Ia jarang keluar rumah, tapi tahu hampir semua yang dibicarakan orang tentang dirinya. Ia juga tahu anaknya jarang pulang bukan tanpa alasan. Di suatu malam, Nenek Yati duduk sendirian di dalam rumah. Lampu minyak menyala redup. Tangannya memegang segenggam tanah yang diambil dari halaman. Tanah itu terasa hangat seperti biasa. Ia menghela napas pelan. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya belakangan ini. Bukan ancaman dari luar, melainkan perasaan tidak enak yang datang dari arah yang lebih dekat. Sementara itu, di luar desa, Sekar duduk termenung di rumahnya sendiri. Ia memikirkan ibunya, rumah tua di Mencolo, dan cerita-cerita yang ia dengar sejak kecil. Ada rasa takut, tapi ada juga dorongan yang terus menguat. Dorongan yang belum sepenuhnya ia sadari, namun perlahan menggerogoti rasa baktinya sebagai seorang anak. Desa Mencolo tetap sunyi malam itu. Angin berhembus pelan, dan tanah di sekitar rumah Nenek Yati tetap lembab seperti biasa. Tidak ada yang tahu, benih masalah besar sudah mulai tumbuh, berasal dari darah yang sama, dan suatu hari akan menuntut bayaran yang tidak sedikit. Sejak menikah, hidup Sekar tidak berjalan seperti yang ia bayangkan dulu. Ia mengira setelah keluar dari desa Mencolo dan membangun rumah tangga sendiri, hidupnya akan lebih tenang. Kenyataannya justru sebaliknya. Suaminya, Bagus, adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Apapun yang didapat selalu terasa kurang di matanya. Awalnya Bagus hanya mengeluh soal pekerjaan. Gajinya kecil, usaha sampingannya sering rugi, dan hutang mulai menumpuk. Sekar masih berusaha sabar. Ia membantu sebisanya, bahkan menjual perhiasan pemberian ibunya dulu. Namun lama-lama, keluhan Bagus berubah arah. Setiap kali Bagus kehabisan uang, pembicaraan mereka selalu berujung pada satu nama, Nenek Yati. Bagus sering berkata dengan nada setengah menyindir bahwa ibunya Sekar hidup berkecukupan tapi membiarkan anaknya sendiri susah. Ia menyebut rumah besar di Mencolo, sawah luas dan kebun yang tak pernah dijual. Bagus juga sering membandingkan Sekar dengan anak orang lain yang sudah menikmati warisan meski orang tuanya masih hidup. Sekar selalu berusaha membela ibunya. Ia bilang Nenek Yati bukan orang sembarangan dan tidak bisa diperlakukan seperti orang tua biasa. Tapi Bagus tidak mau tahu. Menurutnya, apapun alasannya, harta itu seharusnya sudah bisa dinikmati oleh anaknya. Sedikit demi sedikit kata-kata Bagus masuk ke pikiran Sekar. Ia mulai bertanya dalam hati, mengapa ibunya begitu keras menjaga semua miliknya? Usia Nenek Yati sudah sangat tua, tapi tidak pernah sekalipun ia membicarakan soal warisan. Tidak ada pembagian, tidak ada pesan, tidak ada kejelasan. Sekar mencoba menepis pikiran itu, tapi setiap kali melihat Bagus termenung memikirkan hutang, hatinya ikut tertekan. Ia merasa gagal sebagai istri. Rasa bersalah itu bercampur dengan rasa kesal yang tak pernah ia ucapkan. Suatu malam, pertengkaran kecil berubah menjadi pembicaraan serius. Bagus duduk di depan Sekar dengan wajah letih dan mata merah. Ia mengaku dikejar-kejar penagih hutang. Kalau tidak segera dapat uang, mereka bisa kehilangan rumah kontrakan. Nama Nenek Yati kembali disebut. Bagus berbicara lebih berani malam itu. Ia bilang, selama ibunya Sekar masih hidup, harta itu tidak akan berpindah. Ia bahkan berani menyebut bahwa perempuan setua itu tidak mungkin hidup lama lagi. Kata-kata itu membuat Sekar terdiam. Dalam hatinya muncul ketakutan lama. Ia tahu ibunya tidak mudah mati. Ia tahu cerita-cerita soal ilmu yang melekat di tubuh Nenek Yati. Sekar dibesarkan dengan cerita tentang tanah, pantangan dan akibat buruk bagi siapapun yang berniat jahat. Itu sebabnya ia selalu menjaga jarak. Namun Bagus tidak punya rasa takut yang sama. Baginya semua cerita itu hanyalah mitos desa. Sejak malam itu, pikiran Sekar tidak pernah benar-benar tenang. Setiap ia teringat wajah ibunya, rasa bersalah muncul. Tapi setiap melihat kondisi rumah tangganya, pikirannya kembali goyah. Ia mulai memandang ibunya bukan hanya sebagai orang tua, tapi sebagai sumber jalan keluar. Sekar sempat pulang ke Mencolo sendirian. Ia datang tanpa memberi kabar. Nenek Yati menyambutnya seperti biasa, tanpa tanya apa-apa. Mereka duduk berhadapan di ruang tengah. Tidak ada pembicaraan soal harta.
Tidak ada juga soal kehidupan Sekar di luar desa. Sekar memperhatikan wajah ibunya. Keriputnya semakin dalam, tapi matanya tetap tajam. Ada rasa takut yang muncul di dada Sekar. Ia merasa ibunya tahu banyak hal, lebih dari yang terlihat. Sekar ingin bertanya soal warisan, tapi lidahnya keluh. Ia takut pembicaraan itu akan membuka sesuatu yang seharusnya tidak dibuka. Akhirnya ia pulang tanpa membawa apa-apa, selain rasa campur aduk. Di perjalanan pulang, Sekar teringat ucapan Bagus. Ia juga teringat cerita-cerita lama tentang orang-orang yang berniat buruk pada nenek Yati. Semuanya berakhir tidak baik. Pikiran itu membuatnya berinding. Namun Bagus tidak berhenti. Tekanan semakin kuat. Ia mulai menyalahkan Sekar atas semua masalah mereka. Ia bilang Sekar terlalu takut pada ibunya sendiri. Ia menyebut Sekar pengecut karena tidak berani memperjuangkan haknya. Kata-kata itu menyakiti Sekar lebih dalam dari yang ia akui. Harga dirinya sebagai istri dan anak sama-sama terinjak. Ia mulai merasa terpojok. Di tengah kebingungan itu, Bagus melontarkan sebuah ide yang membuat Sekar terdiam lama. Ia menyebut cara yang tidak melibatkan tangan mereka langsung. Cara dari jauh, cara yang tidak meninggalkan jejak. Sekar langsung tahu ke arah mana pembicaraan itu. Ia menolak keras. Ia bilang itu gila. Ia tidak mau menyentuh hal-hal seperti itu. Tapi Bagus terus membujuk. Ia bilang kalau dari jauh tidak ada yang tahu. Ia bilang banyak orang melakukannya. Ia bahkan menyebut beberapa nama yang katanya bisa membantu. Sekar mulai ketakutan, bukan hanya pada rencana itu, tapi pada dirinya sendiri. Ia sadar ia tidak langsung menolak karena tidak mau, tapi karena takut. Dan rasa takut itu perlahan kalah oleh rasa terdesak. Malam demi malam, Sekar tidak bisa tidur. Ia membayangkan ibunya sendirian di rumah tua. Ia juga membayangkan hidupnya sendiri yang terus terhimpit masalah. Dua bayangan itu bertabrakan di kepalanya. Akhirnya di suatu sore, Sekar mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menghubungi seseorang yang dikenalkan Bagus. Orang yang katanya bisa melakukan sesuatu tanpa harus datang ke desa Mencolo. Saat itu tangan Sekar gemetar. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu begitu langkah ini diambil, tidak ada jalan kembali. Ia tidak lagi sekedar memikirkan harta, tapi sudah melangkah ke niat yang lebih gelap. Di dalam dirinya rasa takut dan rasa bersalah jadi satu, tapi desakan keadaan dan bisikan suaminya menutup semua suara lain. Sekar memilih jalan yang paling berbahaya, mencoba menghabisi ibunya tanpa berani menatap langsung wajahnya sendiri. Sekar tidak langsung bertindak setelah mendapat nomor dukun dari suaminya. Ia butuh beberapa hari untuk menguatkan diri. Setiap kali hendak menekan tombol panggil, tangannya berkeringat. Ia tahu langkah ini salah, tapi pikirannya sudah terlanjur masuk ke lorong yang sulit dihentikan. Dukun pertama yang ia hubungi tinggal di daerah pinggiran kota. Orang itu mengaku bisa mengirim santet jarak jauh asal diberi nama lengkap, tanggal lahir, dan sedikit benda milik target. Sekar berbohong saat mengirimkan kain lama yang ia ambil diam-diam dari rumah ibunya. Hatinya bergetar saat membungkus kain itu. Prosesnya dilakukan malam hari. Dukun itu meminta bayaran mahal dan meyakinkan bahwa cara yang dipakai tidak main-main. Media yang digunakan adalah tanah kuburan dan darah ayam hitam. Sekar tidak ikut menyaksikan ritualnya, tapi dukun itu mengirim pesan singkat setelah selesai. Katanya, dalam hitungan hari, target akan jatuh sakit. Sekar menunggu dengan perasaan tidak menentu. Setiap hari ia gelisah. Ia memeriksa ponsel berkali-kali, berharap dan takut dalam waktu yang sama. Namun yang datang justru kabar lain. 3 hari setelah ritual, Sekar mendapat pesan dari nomor yang tidak ia kenal. Isinya singkat, tapi membuat dadanya sesak. Dukun yang ia sewa ditemukan meninggal di rumahnya sendiri. Tubuhnya sudah membusuk meski baru sehari tidak terlihat. Yang paling membuat orang-orang ngeri, mulut dukun itu penuh tanah basah, seperti dipaksa menelan lumpur. Sekar menjatuhkan ponselnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan kebetulan. Bagus, suaminya, justru tidak langsung gentar. Ia menganggap dukun pertama tidak cukup kuat. Ia bilang masih banyak orang yang lebih sakti.
Sekar mencoba menolak, tapi Bagus tidak memberinya ruang. Ia terus menekan, menyebut semua pengorbanan yang sudah mereka lakukan. Akhirnya, Sekar kembali mengalah. Dukun kedua berbeda. Orang ini dikenal suka memakai teluh ular. Ia meminta bayaran lebih besar dan menjanjikan hasil cepat. Sekar Ulay kehilangan rasa. Ketakutannya sudah bercampur dengan rasa pasrah. Ia hanya mengikuti alur yang dibentuk oleh keputusannya sendiri. Beberapa hari setelah ritual kedua, kabar aneh muncul. Dukun itu ditemukan hidup, tapi pikirannya rusak. Ia berteriak-teriak menyebut tanah yang bergerak dan suara perempuan tua yang memanggil namanya. Tubuhnya penuh bekas cakaran, seolah diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia tidak pernah bisa berbicara normal lagi. Sekar mulai ketakutan sungguhan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan napas tersengal, merasa ada bau tanah basah di sekitarnya. Namun Bagus tetap tidak berhenti. Ia malah semakin yakin bahwa ada yang melindungi Nenek Yati dengan cara yang tidak biasa. Dukun ketiga dipilih dengan lebih hati-hati. Orang ini mengaku bisa mengirim jin penghisap nyawa. Ritualnya rumit dan memakan waktu lama. Sekar diminta tidak melakukan apapun selama 7 hari. Tidak boleh berdoa, tidak boleh menyebut nama ibunya, dan tidak boleh keluar rumah malam hari. Hari ke-7 belum selesai, kabar buruk kembali datang. Dukun itu menghilang, rumahnya kosong, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tetangganya bilang malam sebelumnya tanah di sekitar rumah itu ambles, seperti bekas longsoran kecil, padahal tidak hujan. Sekar menangis malam itu. Ia mulai menyadari bahwa setiap upaya justru memakan korban lain. Tapi Bagus tetap bersikeras. Ia bilang kalau bukan mereka yang menang, maka mereka yang akan hancur. Sekar mulai menyadari bahwa jalan ini tidak bisa ditutup begitu saja. Ia sudah melibatkan terlalu banyak orang, ia sudah melangkah terlalu jauh, dan setiap langkah justru mempersempit ruang untuk kembali. Desa Mencolo semakin sering dibicarakan orang luar. Ada yang bilang tanahnya menolak niat jahat. Ada juga yang bilang siapapun yang mencoba menyentuh perempuan tua di ujung desa itu akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Di tengah semua itu, Sekar duduk sendirian di rumahnya memandangi lantai. Ia merasa seperti sedang berdiri di atas lubang yang ia gali sendiri. Dan ia tahu lubang itu belum selesai menelan korban. Nenek Yati sudah lama merasa ada yang tidak beres. Bukan dari tubuhnya, melainkan dari tanah yang setiap hari ia sentuh. Setiap pagi, saat telapak tangannya menempel ke halaman, ia bisa merasakan getaran yang tidak biasa. Getaran itu datang dan pergi, seperti gelombang kecil yang membawa niat orang lain. Ia tidak perlu bertanya siapa pelakunya. Tanah sudah memberitahu dengan caranya sendiri. Setiap kiriman yang datang tidak pernah benar-benar menyentuh tubuhnya. Pancasona menahan semuanya di lapisan bawah, seperti menolak sesuatu yang tidak seharusnya naik ke permukaan. Namun meski tubuhnya aman, perasaannya tidak. Ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Rasa yang hanya bisa muncul ketika niat jahat datang dari darah sendiri. Nenek Yati tahu, ini bukan perbuatan orang luar. Ia hafal betul perbedaan niat. Orang yang iri, orang yang ingin mencuri, orang yang ingin menjatuhkan, semuanya punya rasa yang berbeda saat sampai ke tanah. Yang ini terasa lain, lebih dekat, lebih berat, seperti ada ikatan lama yang ditarik paksa. Ia tidak kaget ketika menyadari itu berasal dari Sekar. Sejak anaknya jarang pulang, Nenek Yati sudah menyiapkan hatinya. Ia tahu pernikahan bisa mengubah seseorang. Ia juga tahu hidup di luar Mencolo tidak selalu mudah. Namun ia tidak pernah menyangka tekanan hidup bisa mendorong Sekar sejauh ini. Setiap kali ada dukun yang mencoba mengirim sesuatu, tanah di sekitar rumahnya bereaksi. Kadang menghangat lebih dari biasa, kadang mengeras tiba-tiba. Nenek Yati hanya duduk diam. Ia tidak melawan, tidak membalas. Ia membiarkan semuanya kembali ke asalnya. Pancasona bekerja dengan sendirinya. Ia mendengar kabar samar tentang orang-orang yang bernasib buruk. Tidak ada rasa puas di hatinya. Yang ada justru lelah. Ia merasa sudah terlalu tua untuk terus menghadapi niat buruk yang datang silih berganti. Apalagi jika semua itu berawal dari anak yang ia besarkan sendiri. Di malam hari,
Nenek Yati sering terjaga. Ia duduk di lantai rumah, bersandar pada dinding kayu yang dingin. Tangannya menyentuh tanah lewat celah lantai. Dari situ, ia bisa merasakan kecemasan Sekar, rasa takut yang bercampur dengan dorongan lain yang lebih gelap. Ia tahu Sekar tidak sepenuhnya ingin melakukan ini, tapi keinginan itu sudah terlanjur tumbuh. Nenek Yati tidak marah. Ia tidak punya tenaga untuk marah. Yang ia rasakan hanya sedih, tapi sedih yang sudah melewati tahap air mata. Ia sadar, cepat atau lambat, semua ini harus dihentikan, bukan dengan cara yang lembut. Suatu sore, Nenek Yati masuk ke ruang belakang rumah. Ruangan itu jarang ia buka. Di sana ada sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Ia membuka kuncinya perlahan. Di dalamnya terbaring sebilah keris tua. Bilahnya kusam tapi terawat. Keris itu bukan pusaka sembarangan. Ia menyimpannya bukan untuk menyerang, melainkan sebagai pengingat batas. Keris itu satu-satunya benda yang bisa mengakhiri hidupnya secara benar. Bukan karena tajamnya, tapi karena syaratnya. Keris itu hanya akan bekerja jika digunakan oleh darah keturunannya sendiri. Selain itu, Pancasona akan selalu menolak. Nenek Yati mengangkat keris itu dengan hati-hati. Ia membersihkannya pelan-pelan, mengelap bilahnya tanpa tergesa. Tidak ada mantra, tidak ada ritual besar. Ia hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan keputusan yang sudah bulat. Ia sadar, menunggu lebih lama hanya akan menambah korban. Sekar akan terus mencari jalan. Orang-orang lain akan terus terseret. Desa Mencolo akan ikut terkena dampaknya. Semua itu harus dihentikan dari sumbernya. Malam itu, Nenek Yati duduk lama di beranda. Ia memandang jalan kecil yang jarang dilewati orang. Ia teringat Sekar kecil yang sering berlari di sana, jatuh bangun lalu tertawa. Ingatan itu datang begitu saja, tanpa ia undang. Dadanya terasa sesak sebentar, lalu kembali tenang. Beberapa hari kemudian, Nenek Yati menyampaikan pesan kepada tetangga dekatnya. Pesan singkat, tanpa penjelasan. Ia minta Sekar pulang, malam hari, sendirian, tidak membawa siapapun. Pesan itu sampai ke Sekar lewat orang ketiga. Sekar membacanya dengan tangan gemetar. Ada rasa takut yang langsung muncul. Ia tahu ibunya tidak pernah memanggil tanpa alasan, apalagi dengan permintaan seperti itu. Di rumah, Sekar mondar-mandir. Ia belum memberitahu suaminya. Dalam hatinya ada dorongan untuk datang sendiri. Seolah ada sesuatu yang menarik dia kembali ke Mencolo, meski kakinya berat melangkah. Sementara itu, Nenek Yati menyiapkan rumahnya. Tidak ada persiapan berlebihan, ia hanya merapikan ruang tengah dan menyalakan lampu minyak. Keris pusaka ia letakkan di tempat yang mudah dijangkau, tertutup kain sederhana. Ia duduk dan menunggu. Tanah di halaman terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena kiriman, melainkan karena keputusan yang akan segera diambil. Nenek Yati tahu, pertemuan ini tidak akan berakhir seperti pertemuan ibu dan anak pada umumnya. Tapi ia juga tahu, ini satu-satunya cara untuk menghentikan semua yang sudah terlanjur berjalan. Di kejauhan, angin malam bergerak pelan melewati desa Mencolo. Rumah tua itu berdiri diam, seolah ikut menunggu. Dan di dalamnya, seorang ibu menanti anaknya, bukan dengan amarah, melainkan dengan pilihan yang akan mengubah segalanya. Sekar tiba di desa Mencolo saat malam sudah benar-benar turun. Jalanan sepi, hanya suara serangga dan langkah kakinya sendiri yang terdengar. Rumah tua ibunya tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu sentir di dalam menyala redup, cahayanya keluar lewat celah jendela kayu yang sudah lapuk. Tanah di halaman terasa lembek saat diinjak, sepatu Sekar sedikit tenggelam. Ia berhenti sejenak di depan pintu, dadanya naik turun. Sejak menerima pesan itu, pikirannya tidak pernah tenang. Ia tidak memberitahu Bagus. Ia memilih datang sendiri, meski rasa takut terus menekan dari belakang. Pintu terbuka sebelum Sekar sempat mengetuk. Nenek Yati berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kecil, wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir Sekar melihatnya. Tidak ada senyum, tidak ada marah. Hanya tatapan lurus yang membuat Sekar menunduk tanpa sadar. Masuk ke dalam, Sekar mencium bau tanah basah yang kuat. Lantai rumah terasa dingin. Angin malam masuk lewat celah-celah dinding, membuat api lampu sentir bergoyang pelan.
Tidak ada kursi yang disiapkan. Mereka duduk berhadapan di lantai. Jaraknya tidak jauh, tapi terasa seperti terpisah oleh sesuatu yang berat. Beberapa saat tidak ada yang bicara. Sekar menggenggam jemarinya sendiri. Ia ingin membuka mulut, tapi kata-kata terasa macet di tenggorokan. Nenek Yati yang lebih dulu bersuara. Suaranya pelan tapi jelas. "Kamu kelihatan capek." Sekar mengangguk kecil. Ia tidak berani menatap wajah ibunya. Ia takut melihat kekecewaan yang selama ini ia hindari. Nenek Yati melanjutkan tanpa nada menyalahkan. Ia menyebut satu persatu kejadian yang selama ini Sekar kira tidak diketahui siapapun. Tentang orang-orang yang mencoba mendekat dengan cara tidak wajar. Tentang kiriman yang datang bertubi-tubi. Tentang niat yang terasa lewat tanah. Sekar terdiam. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Ia sadar tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. "Ibu tahu semuanya," kata Nenek Yati, "dari awal." Sekar akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah, bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. Rasa bersalah yang ia tekan selama ini mendesak keluar sekaligus. Nenek Yati tidak memarahi, ia tidak mengucap satu kata pun tentang dosa atau durhaka. Ia hanya menatap Sekar lama, seperti sedang memastikan sesuatu. "Kamu tidak datang sendiri ke sini karena ingin minta maaf. Kamu datang karena sudah terlalu jauh." Kalimat itu menusuk. Sekar menunduk lagi. Ia merasa ketahuan sepenuhnya. Nenek Yati lalu bangkit perlahan. Ia berjalan ke sudut ruangan dan mengambil sebuah benda yang dibungkus kain. Ia kembali duduk dan membuka kain itu di depan Sekar. Sebilah keris tua terbaring di atas lantai. Bilahnya kusam, gagangnya sederhana, tidak terlihat mewah. Sekar langsung mengenali benda itu. Ia pernah melihatnya waktu kecil, meski tidak pernah diizinkan menyentuh. Nenek Yati mendorong keris itu pelan ke arah Sekar. "Ini satu-satunya yang bisa menghentikan semuanya," katanya datar. Sekar menggeleng cepat. "Bu, aku tidak..." Nenek Yati memotong dengan suara tetap tenang, tanpa meninggi. "Kalau kamu ingin semua harta ibu, silahkan kau sendiri yang menancapkan keris ini ke tubuh ibu. Nanti pasti ibu akan mati dan kamu bisa mendapat apa yang kamu inginkan. Tak perlu membuang-buang uang menyewa dukun untuk membunuh ibu. Sekarang lakukanlah." Kata-kata itu jatuh satu persatu, berat dan tidak bisa ditarik kembali. Sekar seperti kehilangan nafas. Dunia di sekitarnya terasa mengecil. Ia melihat keris itu, lalu wajah ibunya, lalu bayangan bagus muncul di kepalanya. Wajah suaminya yang keras, suara hutang yang terus menagih, hidup yang terasa buntu, semua bercampur jadi satu. "Bu, aku tidak sanggup," ucap Sekar lirih. Nenek Yati tidak bergerak. "Kalau begitu, berhentilah." Sekar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh ke lantai. Ia merasa terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama menghancurkan. Jika mundur, hidupnya di luar desa akan runtuh. Jika maju, ia tahu ada batas yang tidak seharusnya ia lewati. Ia teringat masa kecilnya, tangan ibunya yang menggandeng saat berjalan di kebun, suara ibunya yang memanggilnya pulang saat sore. Semua itu muncul bersamaan dengan suara bagus yang terus menekan, menuntut, menyalahkan. Lampu sentir kembali bergoyang ketika angin masuk lebih kencang. Tanah di bawah mereka terasa dingin di kaki Sekar. Ia merasa mual. Nenek Yati tetap diam. Tidak ada paksaan dalam sikapnya. Ia hanya menunggu pilihan itu diambil. Sekar membuka matanya. Tangannya bergerak perlahan ke arah keris. Jarinya menyentuh gagang kayu yang dingin. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menarik nafas dalam, tapi dadanya terasa sempit. Ia menggenggam keris itu. Genggamannya lemah, lalu menguat. Air mata terus mengalir tanpa suara. Ia tidak berani menatap ibunya. Ia takut jika melihat wajah itu, tangannya akan lepas. Nenek Yati memejamkan mata. Wajahnya tetap tenang, seolah sudah menerima apapun yang akan terjadi setelah ini. Sekar berdiri dengan susah payah. Kakinya terasa bukan miliknya. Keris itu masih di tangannya. Malam di luar terasa semakin dingin. Di titik itu, Sekar berhenti. Ia berdiri mematung di antara suara nafasnya sendiri dan keheningan rumah tua. Tangannya gemetar hebat, keris itu bergetar mengikuti. Bab ini berakhir di sana, pada satu keputusan yang belum dijalankan, namun sudah meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang. Tangan Sekar akhirnya bergerak. Tidak ada teriakan, tidak ada kata terakhir.
hanya satu gerakan cepat yang dilakukan dengan mata terpejam. Keris itu menembus tubuh Nenek Yati tepat di dada, masuk dengan mudah seolah tidak menemui perlawanan apapun. Nenek Yati terhuyung sedikit, napasnya tersendat, dari mulutnya keluar darah tipis yang langsung jatuh ke lantai tanah. Ia membuka mata dan menatap Sekar untuk terakhir kalinya. Tatapan itu bukan marah, bukan benci, melainkan pasrah yang dalam. Tubuh Nenek Yati ambruk perlahan ke tanah. Sekar berdiri terpaku, tangannya masih menggenggam gagang keris, jantungnya berdegup tidak karuan. Dalam kepalanya hanya ada satu pikiran, semuanya sudah selesai. Namun ia salah. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Awalnya pelan, seperti getaran kecil, lalu semakin kuat. Lampu sentir bergoyang keras, hampir jatuh. Debu dari langit-langit rumah rontok. Sekar terhuyung dan hampir jatuh. Ia melihat tubuh ibunya yang tergeletak. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi napas. Nenek Yati benar-benar mati. Tapi sesuatu yang lain mulai bangkit. Tanah di sekitar tubuh Nenek Yati bergerak seperti ada yang mendorong dari bawah. Retakan muncul di lantai. Sekar mundur ketakutan. Kakinya terasa berat, seperti ditarik. Pancasona runtuh. Ilmu itu tidak pergi begitu saja. Ia menuntut pengganti. Sekar merasa kakinya tenggelam. Ia mencoba menariknya, tapi tanah seperti lumpur hidup yang mencengkeram. Ia menjerit, mencoba berlari, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Rasa dingin menjalar dari kaki ke perut, lalu ke dada. Sekar menangis histeris. Ia memanggil ibunya, memanggil siapa saja, tapi suara itu tertelan oleh getaran tanah. Dalam hitungan detik, tubuh Sekar ambruk. Ia tidak sepenuhnya ditelan, tapi cukup untuk membuatnya tidak bisa bergerak. Tanah berhenti bergetar, rumah kembali sunyi. Sekar masih hidup, namun sejak malam itu, ia bukan lagi manusia seutuhnya. Pagi datang dengan lambat. Warga menemukan rumah Nenek Yati terbuka. Tubuh perempuan tua itu tergeletak tak bernyawa di lantai. Tidak ada luka lain selain bekas tusukan keris. Wajahnya tenang, seperti orang yang sudah menunggu kematian itu sejak lama. Sekar ditemukan di dekatnya. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, tapi tidak fokus. Ia tidak merontah, tidak menangis. Ia hanya duduk diam, seolah jiwanya tertinggal di bawah tanah. Sejak hari itu, Sekar tidak pernah bisa berbicara normal. Ia sering tertawa sendiri, lalu menangis tanpa sebab. Malam hari, ia berteriak memanggil ibunya sambil mencakar tanah. Tangannya selalu kotor, kukunya rusak. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Orang pintar yang didatangkan pun hanya menggeleng. Mereka bilang, Sekar hidup, tapi jiwanya tidak utuh. Sementara itu, Bagus datang ke Mencolo dengan wajah tegang. Begitu tahu Nenek Yati sudah mati, ia langsung bergerak cepat. Ia mengurus harta, menjual sawah, mengambil emas dan barang berharga. Ia tidak peduli dengan kondisi Sekar. Begitu semua bisa dibawa, Bagus pergi tanpa pamit. Ia meninggalkan Sekar di rumah kerabat, seperti meninggalkan barang rusak. Namun harta itu tidak pernah membawa Bagus hidup tenang. Dalam waktu singkat, uangnya habis untuk judi dan mabuk. Orang-orang mulai menjauhinya. Beberapa bulan kemudian, Bagus ditemukan tewas di kamar kontrakannya. Tubuhnya membusuk cepat dan mulutnya dipenuhi tanah kering. Tidak ada yang berani mengurus jenazahnya terlalu lama. Desa Mencolo kembali sepi. Rumah Nenek Yati dikosongkan. Tidak ada yang berani menempatinya. Tanah di sekitarnya tetap lembab, tapi tidak lagi hangat. Pancasona sudah pergi, tapi bekasnya tertinggal. Sekar masih hidup sampai bertahun-tahun kemudian. Ia sering terlihat duduk di halaman rumah tua itu, menatap tanah sambil berbisik sendiri. Kadang ia tertawa, kadang ia menangis. Warga tidak berani mendekat terlalu lama. Mereka tahu ada dosa besar yang tidak pernah benar-benar terkubur di Desa Mencolo. Dan tanah, meski diam, tidak pernah lupa. Beberapa tahun setelah kejadian malam itu, rumah Nenek Yati berdiri kosong di ujung Desa Mencolo. Tidak ada lagi lampu yang menyala di malam hari. Dinding kayunya mulai lapuk, atapnya bocor di banyak bagian, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar. Jika hujan turun deras, sebagian tanah di sekitar rumah amblas sedikit demi sedikit, seolah ikut runtuh bersama ingatan buruk yang terkubur di sana.
Tidak ada satupun warga yang mau menempati rumah itu, meski pernah ada orang luar yang tertarik membeli tanahnya. Begitu mendengar cerita singkat dari warga, niat mereka selalu urung. Ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan ketika berdiri terlalu lama di depan rumah tersebut. Harta peninggalan nenek Yati yang dulu diperebutkan dengan cara keji habis tanpa sisa. Sawah-sawah dijual murah, emas berpindah tangan tanpa bekas, dan uang yang sempat beredar lenyap begitu saja. Tidak ada satupun yang benar-benar merasakan hasilnya. Semua yang terlibat justru berakhir dengan hidup berantakan. Tentang Sekar, tidak ada yang tahu pasti bagaimana akhir hidupnya. Beberapa tahun pertama setelah kejadian itu, warga masih sering melihat Sekar duduk di sekitar rumah tua. Tubuhnya kurus, pakaiannya kotor, rambutnya jarang diurus. Ia jarang bicara. Kalaupun bersuara, ucapannya tidak jelas dan sering menyebut nama ibunya. Tangannya hampir selalu menyentuh tanah, seperti sedang memastikan sesuatu. Lalu, suatu hari, Sekar tidak terlihat lagi. Ada yang bilang ia pergi tanpa arah. Ada juga yang percaya ia mati diam-diam dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Namun sebagian warga desa Mencolo meyakini hal lain. Mereka percaya Sekar tidak benar-benar pergi. Ia menyatu dengan tanah di sekitar rumah ibunya, menjadi bagian dari tempat yang sejak awal menolak niat jahatnya sendiri. Tidak ada yang berani memastikan kebenarannya. Desa Mencolo kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Sawah tetap ditanami, ronda malam tetap berjalan, dan warga kembali bicara soal hidup mereka sendiri. Namun kisah nenek Yati dan Sekar tidak pernah benar-benar hilang. Cerita itu diceritakan ulang secara pelan-pelan, biasanya sebagai peringatan, bukan hiburan. Warga percaya, ajian Pancasona bukan sekadar ilmu kebal. Ilmu itu adalah ujian. Bukan soal seberapa kuat tubuh menolak kematian, tapi seberapa kuat hati menolak keserakahan. Nenek Yati mampu memegang ilmu itu sampai akhir, tapi darah dagingnya sendiri tidak sanggup menghadapi ujian yang sama. Tanah di sekitar rumah itu sekarang terasa biasa saja, tidak lagi hangat seperti dulu. Namun setiap kali hujan turun dan tanah menjadi lembab, warga yang lewat sering mempercepat langkah. Mereka tidak ingin berlama-lama mengingat apa yang pernah terjadi. Kisah itu meninggalkan bekas yang dalam di desa Mencolo, bukan karena ketakutan pada ilmu, melainkan karena rasa ngeri pada kenyataan bahwa pengkhianatan paling menyakitkan bisa datang dari orang terdekat sendiri. Pelajaran dan hikmah. Keserakahan yang lahir dari dorongan orang lain dapat menghancurkan nurani sendiri. Sekar bukan orang jahat sejak awal, tapi ia membiarkan dirinya didorong hingga melewati batas yang tidak seharusnya. Harta yang direbut dengan mengorbankan orang tua tak akan pernah membawa keberkahan. Semua yang diperoleh dengan cara keji akhirnya hilang tanpa meninggalkan kebahagiaan. Ilmu dan kekuatan sebesar apapun tidak lebih berbahaya daripada pengkhianatan darah sendiri. Pancasona tidak menghancurkan nenek Yati, justru pengkhianatan anaknya yang memicu kehancuran sesungguhnya. Dosa kepada orang tua adalah hutang batin yang tak bisa dilunasi dengan apapun. Penyesalan Sekar tidak pernah menemukan jalan keluar karena ada perbuatan yang tidak bisa diperbaiki setelah dilakukan. Di desa Mencolo, kisah ini menjadi pengingat sederhana. Tidak semua warisan layak diperjuangkan, dan tidak semua jalan keluar pantas ditempuh.